Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama Lokpro Media. Kali ini kita akan membahas tentang hacker. Apa itu hacker dan bagaimana cara menghindarinya? Berkembangnya teknologi telah memudahkan masyarakat dalam mengakses hal apapun. Namun, di sisi lain ada bahaya yang mengintai karena maraknya serangan cyber yang dilakukan oleh para hacker. Terkadang, masyarakat kerap tak menyadari perilaku dalam menggunakan handphone, laptop, komputer, dan sosial media, yang mana dapat membukakan pintu para hacker untuk masuk. Namun, tidak perlu terlalu panik, karena pada video kita kali ini, kita akan membahas cara untuk melindungi diri kita dari serangan hacker. Namun, sebelum mengetahui cara-caranya, berikut adalah penjelasan tentang apa itu hacker dan jenis-jenis serangan hacker. Apa itu hacker? Hacker merupakan orang yang skill pemrogramannya mampu menerobos sistem keamanan komputer ataupun jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Tindakan hacker yang merugikan pihak tertentu merupakan sebuah tindakan kriminal. Misalnya, mencuri data pribadi pada website toko online untuk diperjualbelikan. Lebih ekstrimnya lagi, hacker dapat mengancam dan meminta tebusan untuk mengembalikan website seperti semula. Sementara itu, ada pula hacker yang dimanfaatkan untuk tindakan legal. Misalnya, seperti menguji sistem keamanan pada data perusahaan tertentu. Jenis-jenis hacker. Ternyata, ada banyak sekali jenis hacker di dunia ini, dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda pula. Apa saja ya? Yang pertama, ada black hat hacker. Inilah jenis hacker yang paling dikenal dan harus kita waspadai. Black hat merupakan hacker yang melakukan aktivitas ilegal, mulai dari meretas sistem, mencuri data, menyebarkan malware, memata-matai, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, white hat hacker. Jenis hacker ini menggunakan keahlian mereka untuk mengevaluasi kelemahan suatu sistem, sehingga keamanannya bisa ditingkatkan lagi dan aman dari serangan hacker lain. Kemudian yang ketiga yaitu blue hat hacker. Jenis ini hampir mirip dengan white hat. Namun bedanya, blue hat adalah hacker pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan untuk menemukan titik lemah di sistemnya. Kemudian yang keempat, gray hat hacker. Hacker ini sering melakukan aktivitas tidak etis, tapi masih belum melanggar hukum loh. Misalnya, sengaja merata suatu sistem dan hanya akan diperbaiki jika diberikan imbalan. Kemudian ada red hat hacker, dikenal juga dengan sebutan hacktivist. Jenis hacker ini melakukan peretasan karena ingin menyampaikan sebuah pesan, entah itu ideologis, politik, sosial, atau agama. Contoh red hacker yang terkenal adalah Anonymous atau WikiLeaks. Kemudian ada script kiddies. Jenis hacker ini hanya bisa melakukan aktivitasnya menggunakan skrip yang diciptakan oleh orang lain. Efeknya, script kiddies biasanya diremehkan di kalangan hacker. Namun, tindakan mereka lakukan tetap saja merugikan orang lain loh. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis serangan yang dilakukan oleh hacker? Nah, untuk mengetahui lebih detail seperti apa serangan hacker, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, denial of service. Serangan denial of service merupakan serangan terhadap server website Anda. Jika website terkena serangan ini, pengunjung website tidak akan bisa mengakses website lagi. Hal ini karena serangan ini memanjiri traffic pada server website sehingga server overload. Kemudian yang kedua, man in the middle. Dari namanya, serangan jenis ini membuat hacker dapat berada di jalur komunikasi antara website dengan server. Hacker jadi dapat mengetahui semua informasi dari transfer data yang terjadi antara website dan server. Salah satu jenis dari serangan ini adalah session hijacking. Kemudian yang ketiga yaitu malware.
Serangan malware merupakan jenis serangan yang masuk ke dalam sistem aplikasi maupun website melalui file, aplikasi, atau website yang kita buka. Misalnya, kita membuka sebuah link. Kemudian secara otomatis terdapat aplikasi yang terinstall secara otomatis. Nah, di dalam aplikasi itulah hacker menyisipkan malware. Kemudian yang keempat, drive-by attack. Serangan drive-by sebenarnya masih berkaitan dengan serangan malware. Serangan ini merupakan metode yang biasanya digunakan untuk melancarkan aksi serangan malware. Hacker akan mencari website yang tidak aman untuk menyisipkan skrip berbahaya ke dalam kode HTTP atau PHP salah satu halaman. Dalam skrip tersebut, kemungkinan telah disisipi malware yang bisa terinstall di komputer pengguna. Kemudian yang kelima, cross-site scripting. Serangan ini memanfaatkan website yang tingkat keamanannya lemah sebagai sarana untuk mendapatkan data pengunjung. Hacker lalu memasukkan skrip tertentu dengan menggunakan malicious JavaScript ke website. Ketika pengunjung mengunjungi website tersebut, data seperti username, password, dan data lainnya akan langsung ditransfer ke hacker. Kemudian yang keenam ada SQL injection. Serangan SQL injection merupakan serangan yang juga banyak dilakukan oleh para hacker. Serangan jenis ini menyerang database server untuk mencuri informasi username dan password, mengubah database, dan memasukkan konten berbahaya. Kemudian yang ke-8 ada phishing. Phishing merupakan pencurian data oleh hacker dengan cara mengelabui korbannya. Jadi, tanpa disadari, korban menyerahkan datanya begitu saja secara sukarela. Data yang dicuri mulai dari data pribadi, data akun, hingga data finansial loh. Kemudian yang terakhir ada credential reuse. Nah, credential reuse adalah saat hacker berusaha masuk ke akun-akun Anda yang lain setelah mendapat satu username dan password dari akun yang lain juga, atau akun yang sebelumnya. Alhasil, semua akun Anda bisa dibobol hanya dari satu password saja. Wah, bahaya banget ya. Lalu, gimana sih cara kita buat menghindar dari serangan hacker? Nah, setelah kita mengetahui jenis serangan hacker, tentunya kita ingin melindungi diri dari serangan hacker, bukan? Mungkin di benak kalian, cara menghindar dari serangan hacker itu susah semua. Tapi tenang aja, ada kok cara simpel dan sederhananya. 5 tips untuk menghindari serangan hacker. Yang pertama, jangan gunakan password yang sederhana. Kesalahan utama orang banyak adalah menggunakan password yang terlalu umum atau mudah ditebak. Seperti contohnya 123456778 atau 000. Atau juga mungkin hanya menggunakan kata password. Mungkin kalau kamu hanya menggunakan password seperti itu untuk login ke akun-akun yang tidak terlalu penting, maka mungkin tidak masalah. Namun, hindari penggunaan password yang terlalu mudah ditebak, entah yang berisi nama ataupun ulang tahun, untuk akun yang penting atau akun yang harus dijaga keamanannya dengan baik. Kombinasikan huruf dan angka serta simbol agar mempersulit hacker dalam menebak password yang Anda gunakan. Kemudian, yang kedua, atur software updates di PC atau smartphone-mu secara otomatis. Kegunaan untuk memasang fitur notifikasi update pada PC dan smartphone agar softwarenya secara otomatis mengupdate. Karena di dalam updates yang diberikan oleh pengembang seringkali berisi hal-hal penting yang baru saja ditemukan oleh pengembang. Seperti misalnya celah-celah dalam sistem yang baru ditemukan. Semuanya dibetulkan lewat update tersebut. Kemudian yang ketiga, berhati-hatilah saat membuka email, terutama yang sifatnya spam. Email
tetap merupakan strategi umum bagi hacker untuk menyerang pengguna agar mengklik tautan atau mengunduh file yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke informasi pengguna. Email ini dibuat agar terlihat seperti pesan yang sah dan dapat meniru perusahaan atau merek nasional. Nah, ketika kamu memperhatikan lebih dekat, akan ada petunjuk atau kejanggalan yang menunjukkan kalau email itu tidak asli. Kemudian, jangan sembarang pakai Wi-Fi gratis. Wi-Fi saat ini bisa dibilang sudah menjadi salah satu kebutuhan utama banyak masyarakat. Adanya Wi-Fi gratis di sebuah lokasi tertentu bisa menjadi hal yang sangat digemari. Namun, hal itu juga ternyata menimbulkan risiko. Hacker dapat mencuri data pengguna lewat jaringan Wi-Fi publik dengan sangat mudah. Maka dari itu, jika ingin menghubungkan perangkat ke Wi-Fi publik, gunakanlah hal yang tak bersifat privasi. Gunakanlah untuk hal-hal yang tak bersifat privasi. Kemudian yang kelima, periksa permission aplikasi sebelum diinstal. Ketika kamu ingin menginstal suatu aplikasi, pastinya akan muncul dialog App Permissions yang berisi keterangan apa saja akses yang diberikan kepada aplikasi yang ingin kamu install. Selalu cek apa saja izin akses yang diberikan dan pastikan aplikasi yang kita ingin install tidak mengakses informasi yang tidak diperlukan. Misalnya, aplikasi mewarnai yang kamu install meminta akses ke kontak handphone kamu. Maka harus patut dicurigai ya guys. Nah, udah tahu kan? Sekarang sudah bisa nih ngelindungin diri dari serangan hacker. Tetap berhati-hati ya. Demikianlah pembahasan mengenai apa itu hacker dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Lokpro Media. Dan jangan lupa lagi untuk follow semua akun sosial media dari Lokpro Media biar kamu nggak ketinggalan tentang seputar informasi-informasi menarik yang ada di Lokpro Media. Bye, sampai berjumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.